Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih aktif mengikuti kegiatan kultum tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajaran Islam kita bisa membedakan yang hak dan yang batil berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat saya yang berjudul Amalan Istimewa di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri bagi umat Islam. Bulan Ramadan biasa digunakan untuk berwisata rohani, yakni melepas belenggu materialisme dunia dengan menghidupkan dunia rohaniah. Sebulan penuh, umat Islam menjalani proses tazkiyatun nafs atau biasa disebut dengan pembersihan jiwa dan riyadatur ruhiyah atau dengan kata lain olah rohani. Sebulan penuh umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan kondisi rohani mereka secantik kupu-kupu ketika bulan Ramadan telah usai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah sekalian, amalan apa saja sih yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan agar memperoleh derajat takwa? Yang pertama adalah berpuasa, di mana berpuasa diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Puasa yang dilakukan tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi terdapat beberapa rambu-rambu yang harus ditaati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jauhi segala hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai puasa. Inti berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Jamaah yang berbahagia, amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tilawah, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan loh. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering banget dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibanding di bulan-bulan lainnya. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabburi, pahami, dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Buatlah target jika bulan-bulan lain kita kata membaca Al-Quran dalam sebulan, maka di bulan Ramadan kita bisa memasang target 2 kali hatam. Akan lebih baik jika ditambah dengan menghafal 1 juz atau surat tertentu. Ini bisa dijadikan program unggulan bersama keluarga. Jamaah sekalian, amalan yang selanjutnya adalah memberikan makanan atau it'amu at-ta'am, di mana amalan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memberikan santapan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala
orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Turmuzi dan An-Nasai. Memberi makan untuk orang berbuka puasa hanyalah salah satu contoh untuk bentuk kedermawanan yang ingin ditumbuhkan kepada kita. Masih banyak bentuk sedekah yang dapat kita lakukan. Seperti misalnya kita punya kelebihan rezeki, peduli dan sikap menolong orang lain adalah sifat yang perlu dilatih dari orang yang berpuasa. Jamaah yang berbahagia sekalian, apa yang telah disampaikan adalah sebagian kecil dan hanya amalan-amalan istimewa yang bisa dikerjakan saat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita terus istiqomah sampai akhir untuk terus mengajarkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itulah tadi ceramah singkat dari saya. Kurang dan lebih, salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.